wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Murni dari kelas 1 SMJ 047 Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah yaitu Ekonomis yang berjudul Teori Produksi. Yang pertama adalah pengertian produksi. Untuk pemenuhan kebutuhan barang dan jasa, manusia yang beraneka ragam dibutuhkan suatu kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan jasa. Kegiatan itu adalah proses produksi. Produksi adalah proses mengubah input menjadi output. Produksi merupakan sebuah rangkaian proses yang meliputi semua aktivitas dalam rangka menciptakan atau menambah nilai dari barang atau jasa, baik menjadi produk setengah jadi atau produk jadi. Konsep utama yang digunakan dalam teori produksi adalah menghasilkan output semaksimal mungkin, baik dari segi kualitas maupun kuantitas dengan input tertentu, dan menghasilkan sejumlah output yang ditargetkan dengan biaya produksi seminimal mungkin. Jika kondisi tersebut tercapai dan perusahaan dapat mencetak keuntungan yang optimal. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui apa itu fungsi produksi. Fungsi produksi adalah suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan fisik atau teknis antara jumlah faktor-faktor produksi yang dipergunakan dengan jumlah produk yang dihasilkan per satuan waktu, tanpa memperhatikan harga-harga, baik harga faktor-faktor produksi maupun harga produk. Fungsi produksi secara matematis dapat dirumuskan seperti ini. Q sama dengan F K dikali L dikali R dikali T, di mana Q sama dengan jumlah output atau hasil, K sama dengan modal atau kapital, L sama dengan tenaga kerja atau labor, R sama dengan kekayaan atau raw material, T sama dengan teknologi. Di dalam teori produksi ada dua dimensi waktu, yaitu dimensi jangka panjang dan dimensi jangka pendek. Apa itu produksi jangka pendek? Produksi jangka pendek yaitu bila sebagian faktor produksi jumlahnya tetap dan yang lainnya berubah, maka jumlah modal tetap sedangkan tenaga kerjanya berubah. Produksi jangka panjang yaitu semua faktor produksi dapat berubah dan ditambah sesuai kebutuhan. Dalam mempelajari teori ini, ada 3 asumsi atau anggapan yang digunakan. Pertama, dalam produksi hanya ada satu faktor produksi variabel. Kedua, dalam proses produksi hanya ada satu faktor produksi tetap. Yang ketiga, faktor produksi tersebut dikombinasikan dalam berbagai bentuk barang dan dalam jumlah yang tertentu. Dalam contoh di bawah ini, tanah adalah faktor produksi tetap. Sedangkan tenaga kerja dalam jam kerjanya yang dicurahkan per tahun. Sebagai variabel input dan faktor produksi lainnya, misalnya benih, pupuk, dan sebagainya, dianggap jumlah proporsional dengan jumlah output yang dihasilkan. Selanjutnya, kita akan mengenal konsep dan teori produksi. Yang pertama, produksi total. Jumlah produksinya yang diproduksikan selama periode waktu tertentu dan menggunakan semua faktor produksi. Fungsi produksi total dirumuskan di mana TP sama dengan FK dikali L, di mana TP sama dengan total produksi, K sama dengan modal, dan L adalah tenaga kerjanya. Yang kedua, produksi rata-rata. Rumus produksi rata-rata adalah sebagai berikut. AP sama dengan TP dibagi L, di mana AP average product, TP sama dengan total product, dan L sama dengan tenaga kerja. Yang ketiga, produksi marginal. Produk marginal atau marginal product adalah tambahan output yang dapat dihasilkan dengan menggunakan satu unit tambahan input dengan tetap mempertahankan faktoran tetap. Secara matematis dirumuskan MP L sama dengan TP dibagi L. Teori produksi dengan satu faktor berubah.
Teori produksi yang sederhana menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Pada analisa tersebut, dimisalkan bahwa faktor-faktor produksi lainnya adalah tetap jumlahnya, yaitu modal, tanah, dan teknologi jumlahnya dianggap tidak mengalami perubahan. Satu-satunya faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya adalah tenaga kerja. Teori produksi dengan dua faktor produksi berubah. Dimisalkan, terdapat dua jenis faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya, yaitu tenaga kerja dan modalnya. Misalkan pula bahwa kedua faktor produksi ini dapat dipertukar-tukarkan penggunaannya, yaitu tenaga kerja dapat menggantikan modal atau sebaliknya. Berikutnya, di sini ada contoh gambar kurva Inshokuan. Kurva produksi sama Inshokuan atau kurva yang menghubungkan berbagai titik kombinasi penggunaan dua input variabel yang digunakan untuk menghasilkan output yang sama banyaknya. Ciri-ciri kurva Inshokuan: 1. Kombinasi input yang relevan mempunyai kemiringan negatif. Kedua, cembung ke arah origin. Ketiga, tidak saling berpotongan antara Inshokuan yang satu dengan Inshokuan yang lain. Keempat, Inshokuan yang letaknya semakin jauh terhadap titik origin menunjukkan kombinasi yang menghasilkan output yang lebih banyak. Berikutnya adalah teori produksi berdasarkan jenis-jenis produknya. Jenis produksi yang pertama adalah produksi ekstraksi. Jenis produksi ekstraksi merupakan kegiatan produksi yang menambah atau menciptakan nilai guna dengan mengambil langsung sumber daya alam. Barang-barang tersebut nantinya akan disetor ke pabrik-pabrik untuk diolah kembali. Contoh produksi ekstraksi meliputi kegiatan tambang emas, tembakau batu bara, nikel, kobalt, besi, dan minyak bumi. Jenis produksi yang kedua adalah produksi agraris. Jenis produksi agraris merupakan kegiatan produksi yang memberikan nilai tambah atau menciptakan nilai pada hewan dan tumbuhan. Produksi agraris meliputi produksi di bidang pertanian seperti beras. Namun, secara luas, bidang-bidang sejenis seperti perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan juga termasuk ke dalam produksi agraris. Jenis produksi yang ketiga adalah produksi industri. Jenis produksi industri merupakan kegiatan industri yang memberikan nilai tambah atau menciptakan nilai dengan mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contoh dari kegiatan produksi industri seperti ini: pengolahan makanan kemasan, pakaian, bahan-bahan konstruksi, kendaraan bermotor, alat-alat elektronik, dan sebagainya. Jenis produksi yang keempat adalah perdagangan. Meski perdagangan tidak mengubah bentuk barang, perdagangan dapat dikategorikan sebagai kegiatan produksi karena perdagangan memindahkan tempat barang dari produsen ke konsumen. Pada umumnya, para pedagang akan membeli barang dari produsen dengan harga yang lebih terjangkau dengan pembelian grosir. Kemudian, mereka menjual ke pembeli, baik konsumen maupun pedagang retail, dengan selisih harga agar dapat mendapat keuntungan. Jenis produksi yang terakhir adalah jasa. Produksi jasa merupakan kegiatan produksi yang memberikan pelayanan kepada konsumen. Hasil output produksi di bidang jasa tidak bisa dilihat wujudnya sebab tidak berupa barang fisik. Produksi jasa hanya dapat dirasakan manfaatnya. Contoh produksi di bidang jasa adalah layanan telekomunikasi, kesehatan, pendidikan, hiburan, dan perbankan. Selanjutnya adalah mengenal teori produksi mengenai tahapan produksi. Tahapan produksi yang pertama adalah tahapan primer. Pembagian tahap produksi primer ini berlaku untuk kegiatan produksi di bidang ekstraksi dan agraris.
Tahap primer ini menghasilkan barang yang sifatnya masih sangat dasar, sehingga ada yang bisa dikonsumsi langsung oleh konsumen. Namun, ada juga yang memerlukan pengolahan lebih lanjut agar bisa dikonsumsi oleh konsumen. Kita ambil contoh produksi minyak. Produksi minyak bumi pada produksi ekstraksi memerlukan pengolahan lebih lanjut oleh pabrik-pabrik, sementara untuk kegiatan produksi agraris hasilnya bisa dikonsumsi langsung oleh konsumen. Misalnya, buah-buahan yang dapat dibeli konsumen di toko-toko buah bisa untuk langsung dimakan. Teori produksi mengenai tahapan yang kedua adalah tahapan sekunder. Tahapan produksi sekunder merupakan lanjutan dari produksi primer. Bahkan, mentah yang dihasilkan oleh tahapan primer memerlukan pengolahan lebih lanjut. Pada umumnya, yang termasuk dalam tahapan ini adalah bidang industri. Barang mentah yang merupakan hasil produksi tahapan primer diolah menjadi barang jadi atau siap pakai. Sebagai contoh, barang hasil produksi pada tahapan primer adalah getah karet. Komoditas tersebut merupakan barang mentah yang perlu diolah lagi melalui tahapan sekunder, sehingga getah karet bisa menjadi ban untuk kendaraan bermotor, bola karet, alas sepatu, dan isolator listrik. Hasil produksi pada tahapan sekunder akan dijual melalui toko pasar, supermarket, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah tahapan tersier. Tahapan produksi tersier merupakan tahapan produksi yang tujuan utamanya adalah memperlancar pembuatan barang serta menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Produksi di bidang perdagangan dan jasa merupakan bagian dari produksi tahapan tersier. Dengan adanya peran bidang perdagangan, barang atau jasa yang diproduksi dapat sampai ke konsumen. Pelayanan jasa juga turut memberikan peranan pada tahapan ini. Sebut saja peran jasa pengiriman paket yang membantu sampainya barang dari penjual ke konsumen. Di zaman sekarang ini, peran jasa pengiriman sangat vital karena turut menentukan jadi atau tidaknya sebuah transaksi. Contoh lain pelayanan jasa adalah tahapan ini peran perbankan atau fintech yang membantu proses pembayaran cashless. Tanpa adanya jasa pembayaran, penjual dan pembeli akan kesulitan melakukan transaksi jarak jauh. Berikutnya adalah contoh soal teori produksi. Suatu proses produksi menggunakan input L dan input K untuk menghasilkan produk tertentu. Dalam proses produksi tersebut, input L sebagai input variabel dan input K sebagai input tetap pada tingkat 20 unit. Persamaan produksi total yang dihasilkan dari proses produksi tersebut ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 6L ditambah 20. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan jumlah output atau Q yang dihasilkan pada tingkat penggunaan input L sebanyak 60 unit. Jawabannya, Q sama dengan 6L ditambah 20, L sama dengan 10, sama dengan 6 dikali 10, diturunin 10-nya ditambah 20, sama dengan 6 dikali 10 sama dengan 60, ditambah 20 sama dengan 80 unit. Jadi, proses produksi total Q pada penggunaan input L sebanyak 10 unit adalah 80 unit. Selanjutnya adalah kesimpulan. Teori produksi merupakan suatu aktivitas yang menghasilkan benda atau jasa untuk menambah nilai guna suatu benda untuk menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Untuk itu, teori produksi berperan penting dalam menjelaskan hubungan antara tingkat produksi dengan jumlah faktor-faktor produksi dan hasil penjualan outputnya. Demikianlah materi yang baru saja saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam proses penulisan dan